Ya, itu tadi adalah BLDC motor atau brushless direct current motor, yaitu sebuah motor yang dibuat dari sebuah alternator mobil bekas. Jadi itu sebenarnya adalah generator. Jadi generator yang di mobil yang dipakai untuk charger aki. Nah, ini saya konversi atau saya buat menjadi motor BLDC, dan motor ini bisa digunakan apa saja, bisa menjadi penggerak sepeda listrik, bisa menjadi penggerak apapun yang memerlukan sebuah motor, gitu ya. Jadi motor ini harus menggunakan sebuah BLDC motor controller. Alternator mobil ini sudah menggunakan sistem lilitan star. Jadi ada 3 buah lilitan di dalamnya, A, B, C. Jadi yang satunya keluar sebagai jalur A, B, C, dan sebelahnya lagi dijadikan satu. Nah, yang satu tidak dipakai karena kita menggunakan 3 pas BLDC kontrol. Oke, itu saja sebagai gambaran awal. Silahkan ikuti video detailnya jika kalian ingin merubah sebuah alternator mobil menjadi sebuah motor DC. Ya, ini adalah alternator sebuah mobil dengan kapasitas 35 ampere. Pertama-tama kita harus buka atau buang dulu DC-GCU-nya bawaan mobil ya. Kita bongkar dulu. Ya, ini adalah penampakan dari DC-GCU-nya. Jadi ini adalah sebuah komponen yang menempel di alternator yang berfungsi untuk mengatur tegangan output dari generator. Jadi kalaupun putaran rendah tetap 12 volt, putaran tinggi juga 12 volt. Kita tidak perlukan ini karena kita akan jadikan sebagai motor. Ya, kita angkat lilitannya, jadi kabelnya ke dalam itu yang ABC ya. Hati-hati jangan sampai putus karena nanti susah nyambungnya. Tinggal diangkat aja. Ya, seperti ini ya. Setelah kita cabut, ini adalah penampakannya. Itu ada kabel 1, kemudian yang ini kabel 2, yang ini kabel ketiga. Nah, yang satu ini kalau lihat dalamnya ada 3 kabel di dalamnya, jadi itu tidak kita gunakan. Oke, ini adalah basic dari alternator sirkuitnya seperti ini. Yang ini adalah rangkaian lilitan utamanya, yaitu lilitan A, B, dan C nya. Kemudian ini adalah rangkaian rotor yang digunakan untuk
pembangkit elektromagnetik. Jadi nanti ini ada tegangan tersendiri ya untuk mengaktifkan ini supaya jadi magnet, karena alternator mobil itu tidak menggunakan magnet permanen. Kemudian ada juga rectifier diode, itu juga kita akan buang. Jadi kita buang, dan juga voltage regulatornya juga kita buang. Jadi nanti ada kabel A, kabel B, dan kabel C saja yang akan kita gunakan. Untuk magnetic field generate atau untuk pembangkit magnet menggunakan tegangan eksternal 2 volt sampai 12 volt. Makin kecil tegangan ekstranya, maka speednya akan makin tinggi, tetapi torsinya akan semakin rendah. Sementara untuk output ABC nya ini kita hubungkan ke BLDC motor kontrol. Oke, nanti brush di sini tetap akan kita pasang. Untuk dua sini adalah untuk jalur magnetic field-nya. Jadi kita harus pasang kembali untuk memasang carbon brush-nya. Ini adalah carbon brush positif dan negatif untuk magnetic field-nya, harus kita pasang kembali seperti ini ya. Entah bagaimana caranya, pokoknya carbon brush ini harus terpasang untuk nanti kita koneksi ke tegangan eksternal 2 sampai 12 volt. Oke, sudah siap pasang. Kemudian kita coba koneksi ke BLDC motor kontrol. Bebas saja, yang seperti ini adalah yang murah, sekitar 500 watt saja. Jadi ini yang murahnya ya. Ada juga yang sudah dengan boxnya, itu lebih mahal. Yang biasa dipakai untuk sepeda listrik. Oke, 3 pasang sudah terpasang tuh, 3 kabel. Selanjutnya kita pasang 2 kabel untuk magnetic field-nya. Jadi 2 kabel dari 2 sampai 10 volt nantinya. Oke, akan kita tes saja. Langsung koneksi ya, sederhana saja. Nah, ini ternyata hasilnya kurang topnya begini guys. Jadi harus dibantu dulu dengan tangan baru bisa berputar. Sayang sekali. Oke, untuk speed bisa dilakukan dengan mengurangi tegangan field-nya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semakin rendah tegangan field, semakin cepat putarannya, tapi torsinya makin rendah gitu ya. Itu untuk field-nya. Tapi bisa juga diputar, memutar frekuensinya seperti itu gitu ya. Jadi bisa dari putaran yang disediakan oleh BLDC kontrolnya seperti ini ya. Nah, sementara untuk switch ini adalah untuk membalikan arah itu ya. Jadi kalau diklik itu tadi ya stop ya, jadi harus dibantu menggunakan tangan. Tapi apalah, kalau buat sepeda istilahnya dikayuh dulu baru dia berputar. Ini untuk maju mundur, tapi nggak penting juga ya kalau sepeda buat maju mundur.
Oke, akan sedikit memberikan gambaran seperti ini adalah BLDC kontrolnya ya. Ini adalah DC input, bisa datang dari motor, dari aki. Ini kebetulan saya nggak ada aki ya, saya menggunakan power supply aja lah. Itu min dan plus saja. Dan outputnya adalah ABC. Jadi ada 3, ada 3 pas masuk ke situ, A, kemudian B dan juga C. Oke, seperti itu. Nah, untuk filenya ini, yang ini bisa negatif, yang satu positif. Itu bisa menggunakan baterai kecil, bisa juga menggunakan regulator tersendiri. Jadi harus punya power supply sendiri nanti untuk regulate seperti ini. Yang satu langsung kaki, yang satu harus ada regulator supaya bisa merubah speed. Oke, kita akan coba kasih torsi sedikit. Ini tadi feel-nya rendah ya, cuma 2 volt seperti itu. Saya akan coba tambahkan feel-nya di kira-kira sekitar 10 volt. Torsinya akan lebih kencang ya, tapi speednya lebih rendah jadinya. Ya, ini dia hasilnya ya. Ini adalah tampilan dekatnya seperti inilah. Kalau kalian mau beli BLDC motor di toko online, murah saja. Cuman sayangnya itu tadi tidak langsung berputar. Oke guys, sudah mendekati ya, begitulah sementara. Oh ya, nanti kita ukur ampernya dulu. Ini posisi rendahnya sekitar 0, berapa setengah tadi sampai 1,4 2,4 ampere. Jadi kalau pakai aki 7Ah harusnya bisa bertahan 2 jam. Karena ini cuma 2. Oke, thank you.